Kita mulai, Nam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ahyakumullah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam halaqah kita pada pagi hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam mukhtasar ya pada kitab Tajudin Nuswar. Baik, Afwan, kita terakhir pembahasannya di mana? Terakhir bahasan kita di makhraj makhraj nun ro ya. Nunro. Oke. Ro sudah ya, Ro. Ya. Kalau perbandingan antara ro tebal tipis sudah atau belum? Belum Ustaz. Belum. Belum Belum. Ustaz. Belum. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan atau perbandingan antara huruf ro tebal dan huruf ro tipis. Jadi, ketika kita hendak melafalkan huruf ora, sebenarnya huruf ora itu mudah ya, cuman mungkin sebagian dari kita itu susah di dalam memberikan mungkin eh, sifat takrir dengan menebalkan itu menjadi ragu. Apakah dia takrir ataukah harus menebalkan? Padahal dua-duanya harus terpenuhi dengan baik. Ya, jadi pangkal lisan kita terangkat, akan tetapi sifat takrirnya juga juga tampak. Dan juga ketika sukun, ya sifat tawasudnya juga tampak. Nah, itu kan. Ya memang inilah asiknya kita di dalam belajar tajwid atau di dalam kita melafadzkan setiap huruf-huruf hijaiyah. Ya, kalau kita betul-betul memahami daripada ilmunya. Nah, jadi ketika kita melafadzkan huruf oro, oro gitu, jadi memang posisi kedua bibir kita ini tidak monyong. Jadi caranya bagaimana? Coba kita bersama-sama melafadzkan RA, ra. Dengan lafadz kita biasa saja melafadzkan RA. Silakan coba. Ra, Ra. ra, Ra. 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 Nah, itu kan ada takrirnya. Ra. Nah, itu takrirnya itu udah. Nah, sekarang kita pelan-pelan naikkan pangkal lidahnya. Nah, ini Ana contohkan ya, Ana pancing dulu ra, kemudian pangkal lidah Ana naikkan. Jadi nanti posisi kedua bibir kita ini tidak akan monyong. Perhatikan dengan baik. Ra, perhatikan di layar ya. Ra, 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 ro, 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 ro. Ah, ra, 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 ro, 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 ro. Nah, itu pangkalnya naik itu. Jadi seolah-olah ada vokal O di situ. Seolah-olah ada vokal vokal O. Ra 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 ro ro. Nah, silakan. Coba ra 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 kemarin pangkalnya naik. Nanti akan terasa nanti perubahan di situ. Silakan. Ra 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 ro 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 ro. Eh, jadi tidak boleh monyong ya, jangan ra 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 ro ro ro. Oh. Kedua bibir itu tidak ada hubungannya ya, karena huruf ora bukan huruf syafatan. Ya, jadi tidak ada hubungan dengan bibir. Ara, aro, ara, aro, aro, aro. Ya, rob. Jadi ketika kita melafalkan rob, rob, bana, rob, bana. Silakan. Rabbana. Rabbana Rabbana. Ya, rob, bana, Rabbana rob, bana. Rabbana. Kemudian ketika doma juga sama ro, kemudian ru, ru. Suaranya gini ya, ru. Ro, ru, ruziqona, ruziqona. Ruziqona. Nah, kemudian ketika huruf ro tersebut ya dalam kondisi ia sukun asli ataukah ketika ia disukunkan karena wakof,
dan sebelumnya ada fathah atau dhammah, maka ro tebal. Contoh, an-nar, an-nar. Silakan. An. Nar. Jadi pangkat naik, kemudian ada tawasudnya di situ. Tawasud. Tawasud itu maksudnya suara mengalir. Or. Jadi suara or. Or. Nar. Silakan. Minan nar. Ya, takatsur. Betul. Itu tadi siapa tadi itu bagus tadi Ustadz siapa? Ustadz Hadi Hardi atau Ustadz Raihan ya. Itu udah bagus. Jadi di akhirnya tuh Jadi ada suara ngalir. Nah, suara mengalir itulah yang namanya bainiyat tawassut. Dan itu harus tampak ya. Jangan hanya sekedar takrir tapi tanpa tawassut. Itu juga lahan juga, tidak sempurna. Dan jangan hanya tawassut tanpa takrir juga. Takasul. Jadi takrirnya nggak ada jadi sekedar nebal aja gitu ya, sekedar mengalir saja. Tapi ada takrir, ada getaran di situ. Jangan khawatir ya, asatidzah wa asatidzah sekalian. Ketika kita memberikan takrir itu jangan ragu-ragu ya, jangan takut banyak. Jadi kalau satu getaran tuh absoh, dua getaran sampai tiga getaran itu fasih. Lebih dari tiga getaran baru aib. Itu pun aib ya, bukan dosa besar. Masa kita takrirnya banyak dosa besar gitu. Jadi takatsur. Silakan. Nah, sahih. Seperti itu. Yang sohinya getarannya pas berapa? Kenapa? Satu setengah atau dua sohi yang getaran takrirnya Ustaz. Getaran Pas takrir yang ya, paling yang paling pas absah itu satu. Jadi or, satu. dan segitu ya. Or, nah gitu. Or. Oke. Nah, gitu Posisi saja. lidah pas Ustaz, posisi lidahnya tepatnya di ini. Posisi lidah Pastinya kita, ini lagi-lagi pendapat ya, khilaf pendapat. Kalau kata Al-Imam Ibnu Jazari dan Imam Ahmad Khalil Al-Farhidi, ya, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farhidi, itu menyebutkan bahwasannya huruf lam, nun, ro itu kan berbeda. Lam agak sedikit di depan. Nah, kemudian nun belakang sedikit itu bukan jauh banget ya, jangan dimundurkan jauh banget. Cuman geser dikit aja, jangan nggak sekedar syarat geser. Kemudian huruf ro itu ada di belakangnya nun sedikit. Ar, hmm. Ar, ar, dengar ya, ar. Nah, bagaimana cara Anda memunculkan lagi nggak kelihatan? Ya, coba teman-teman ya sekalian berbahagia. Kalau tidak salah itu dijual apa gambar kayak seperti dokter gigi itu. Nah, itu coba dibeli. Itu untuk kalau mengajar ya. Ini anak sarankan. Kalau mengajar bisa tahu itu. Nah, ini bagian kalau kayak gini gimana kasih tahu ya. Bagian langit-langit gitu susah gitu ya. nah Nah, jadi langit-langit itu Ustaz. ya Gusi, langit-langit depan. bagian gusi. Iya, Eh, belakang. bagian gusi. Istilahnya kan langit-langit kan ya, gusi bagian Nah, depan. Hmm. gusi bagian depan. Atas ya. Nah, Nah, ya. ini Nah, ditempelin seperti ar. kalau Imam Kutrub bilang lam nun ro itu sama saja Ustazah. Jadi kalau Ustazah mau menaruh itu ujung lidah itu di dekat makhraj lam itu tidak jadi masalah. Ini pendapat beliau. Pendapat beliau Hmm. lam nun ro itu satu makhraj khusus. Ya, tapi kalau Imam Ibnu Jazari tidak, lam nun ro itu sendiri-sendiri walaupun gesernya tidak signifikan gitu ya. Gesernya cuma hanya sedikit. Nah, tapi makrotnya sendiri-sendiri, makrot khususnya lam sendiri, nun sendiri, ro sendiri. Imam Kutrub enggak, satu satu makrot itu. Nah, seperti itu. Tapi memang iya ya. Nah, sekarang anak taruh di makrot lam ya. Al, al, ro ya, Al, ar. Nah, ar, bisa ar. Sama ar, aja. ar, Ar. ar, ar. Ya walaupun yang anak rasakan memang agak sedikit mundur di belakang. Itu yang anak rasakan. Al, Ar, nah, kan al sini ya, al. ar, Nah, ar, al agak di ar, depan. ar, Ro mundur dikit, ar. ar. Terasa nggak usah ada ro itu mundur Terasa, dikit. Nah, terasa, gitu ya. terasa mundur dikit koknya. Mundur dikit saja. Al, ar, Ya, al, al ar.
Al-ar. ar, al, Al-ar. Ar. Nah, gitu. Al Al-ar. Ingat ya, sifat al takrir ini harus diberikan. al, ar, Jangan sampai al, al-ar. ar, Ar. Ar. Jadi ar, seolah-olah dia baca ar, huruf waw. Ar. 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 ar, Ya, maksudnya mungkin untuk menebalkan ya, tapi bukan jadi tebal, malah jadi seperti kayak huruf waw. Ar-Rahman ar. Ar-Rahman gitu. Jadinya seperti itu. Baik, gitu ya. Nah, kemudian kondisi di mana ketika huruf oro itu kasroh, maka ia tipis. Sehingga dia kembali kepada sifat semula huruf ini, yaitu huruf istifal. Jadi walaupun huruf ora itu dalam dua kondisi, baik dhamma maupun fathah itu dia tebal, tafkhim, dibaca tafkhim, tapi dalam satu kondisinya, yaitu kasroh, maka dia tipis. Sehingga inilah yang menyebabkan kenapa huruf ora tidak bisa dimasukkan ke dalam huruf isti'ala. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa huruf ora tidak dimasukkan ke dalam huruf-huruf isti'ala? Karena huruf ora itu dalam kondisi tertentu ia bisa tipis. Tapi kalau huruf isti'ala, dia tidak bisa tipis dalam seluruh kondisinya. Mau dhamma, mau fathah, mau kasroh, huruf isti'ala harus dibaca dengan tebal. Cuma ketebalannya saja yang berbeda. Ketika dia fathah, diikuti alif, maka tingkat tebalnya paling tinggi. Ketika fathah saja, tingkatan kedua. Ya, ketika dhamma, tingkatan ketiga. Dan kasroh itu adalah tingkatan yang paling akhir di dalam marotibul tafkhim. Ya, di dalam marotibul tafkhim. Tingkatan yang paling akhir. Cuman dia tidak bisa dikatakan tarkik ya sebenarnya. Tapi istilah saja kita, misalnya Ustadz Raihan, tolong dibaca dengan tarkik ya. Itu maksudnya mengistilahkan saja, bacanya jangan terlalu tebal. Itu maksudnya. Karena apa? Huruf tebal itu tidak bisa dikatakan tipis. Sehingga para ulama menamainya dengan tafkhim nisbi. Oh, Ya. Sehingga para ulama menamainya dengan tafkhim nisbi. Jadi dia tetap dinisbahkan kepada huruf tebal itu maksudnya. Tapi bacalah dengan tipis. Bisa dipahami? Ya. Jadi yes. tetap dibaca dengan tebal, tapi tingkat ketebalannya berkurang. Ya, dikurangilah tingkat ketebalannya. Seperti halnya oro, ya. Oro, oro. Kan seperti tebalnya. Tapi kalau seandainya dhammah, dia di bawahnya. Oro, ru, ru, ru. Tidak ada uru, uru. Jangan disamakan ketebalan antara fathah dengan dhammah. Nggak apa-apa. Misalnya kalau udah, Ustaz, kayaknya saya kurang tebal. Deh. Memang iya. Kalau dikatakan Ustaz, kayaknya kurang tebal ya. Memang iya, memang derajat ketebalannya sudah mulai menurun itu. Ya, karena ketika domah itu derajat ketebalannya berada pada posisi yang ketiga. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian kita sekarang masuk ke dalam makhraj huruf ta, dal, dan huruf to. Ya, to, dal, ta. Sama aja ya, ta, dal, to, dal, ta. Jadi ketiga makhraj ini sudah bisa dipahami yang rok tadi? ya. Ya, baik. Silakan untuk dipraktekkan ya. Kemudian Anda sampaikan lagi sedikit tambahan saja. Bahwasannya mungkin kita bertanya Ustadz, kan kondisinya tuh banyak Ustadz kalau huruf ro itu. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya ro sukun, ya kan tadi kan Anda katakan kalau fathah, dhammah maka tebal. Jadi kalau ada ro sukun, sebelumnya fathah atau dhammah maka ro-nya tebal. Paham ya? Ro sukun sebelumnya fathah atau dhammah maka ro-nya tebal. Kaidahnya itu saja karena ro fathah dan ro dhammah itu dia dibaca dengan tebal, tafkhim. Tapi kalau misalnya dia dalam kondisi sukun, ya baik itu sukun asli atau sukun arid, sukun yang dia disukunkan karena wakaf. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah, maka ro tebal. Ya. Tapi kalau seandainya dia sebelumnya kasroh, ya ro sukun sebelum kasroh, ya maka dia baca tipis. Tapi ada catatan, ya dia baca dengan tipis kalau seandainya sebelumnya adalah suku kasroh kasroh asli. Kasroh asli, kemudian setelahnya adalah huruf yang tipis. Maka ro dibaca dengan tipis. Tapi kalau seandainya ro sukun sebelumnya kasroh asli dan setelahnya ada huruf isti'ala. Ada huruf isti'ala.
maka dia di roknya dibaca dengan tebal. Balik lagi ke posisi semula. Mir, contohnya mirsod. Silakan. Mirsad. Mirsod. Mirsad. Mir. Ya. Mirsad. Padahal itu kasrohnya asli. Kasrohnya asli. Seperti itu. Ya, karena setelahnya ada huruf istilah. Tapi kalau seandainya setelahnya ada huruf isti'la, tapi huruf isti'lanya itu dalam kondisi tingkatan yang paling rendah, kasroh, ya, maka ada dua pendapat para ulama. Boleh dibaca dengan tebal, boleh dibaca dengan tipis. Contoh pada lafadz firqin. Ya, jadi boleh baca fir, boleh dibaca dengan tipis. Firqin qatudil azim. Fir. Fir. Sin. Ya, fir, baca fir, tipis, boleh baca dengan tebal. Fir. Firqin, Tin. boleh. Jadi, nah, Tin. ada dua pendapat ya dalam hal ini pada lafadz firqin. Pada lafadz firqin, boleh baca dengan tebal, boleh dibaca dengan tipis. Seperti itu. Baik, gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya diwakafkan pada lafadz firqin, maka dia kembali ke kaidah tadi. Ya, apabila dia kasroh asli bertemu rok sukun, setelahnya ada huruf isti'la, maka ditebalkan. Bacanya firqo. Silakan. Fir. Nah, roknya jadi tebal. Tadi pahami ya? Baik. Bisa Terus latihan. bagaimana dengan eh, kasroh yang berada pada hamzah wasol ketika kita ibtidak di situ? Ya, maka sepakat ulama dia dibaca dengan tebal. Contohnya, ya, irhamna atau misalnya eh irtabatum irtabatum, silakan irtabatum atau irji'i irji'i. Nah, roknya jadi tebal. Karena apa? Di situ ada hamzah wasol. Jadi hamzah wasol itulah yang menyebabkan rok itu menjadi tebal. Yang menjadi tebal. Nah, itu ya kondisi-kondisi lainnya ya. Maka kita perhatikan dengan baik kapan kita harus mentafkhimkan ra, kapan kita harus mentarkikkannya, dan kapan kita harus membacanya dengan dua keadaan. Ya, dengan memilih salah satunya. Baik. Masuk ke huruf to dalta. To dalta ini adalah makhrajnya ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Ingat ya, pangkal gigi seri atas. Tempat mulai tumbuhnya gigi seri di atas. Nah, ujung lidah itu ditempel di situ, bukan di langit-langit. Ya, coba tekan dulu. Coba ujung lidahnya tekan ke mulai gigi tumbuh. Di dalam ya. Mulai tumbuh gigi, jangan sentuh ke langit-langit. Coba silakan. Atta. Atta. Ah, seperti itu ya. Jadi jangan ke langit-langit. Tatitubat. Silakan. Tatitubat. Ya, atu. Atu. Iti. Iti. Ingat ya, ini ada kaidah ketika kita melafadzkan dua huruf ya, dua huruf yang tipis, yang doma, kamu nyong. Nah, itu huruf yang kedua itu kan huruf tipis. Itu jangan jangan diwakilkan ya utu, jangan utu. Tapi utu. Jadi balik dikit utu. Jadi utu. Jadi utu. Jadi balik dikit. Tapi jangan terlalu banyak, jangan utu, utu. Itu juga salah ya. Utu gitu. Jadi irja, namanya irja. Jadi kembali sedikit saja ya, untuk menyempurnakan ya tipisnya huruf 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 tak nanti. Ingat ya, itu kaidahnya ya. Jadi kalau bertemu dengan dua huruf tipis ya yang domah, maka dia harus irja. Begitu juga dengan pertemuan dua huruf tebal dan tipis. Ya, misalnya wahussila ma fis sudur. Kan as-sudur. Su tebal. Dalnya tipis.
Nah, jangan Sudur. diwakilkan ya. Wa hussila ma fis sudur. Sudur. Sehingga sedang doma, huruf sodnya, Enggak juga ya. kemudian Sudur. diwakilkan dengan huruf dal. Sudur. Demikian. Sudur. Ya, jadi harusnya seperti ini. Anak slow motion ya. Ya, fis Sudur. sudur. Jadi sudur, Sudur. sudur, Fil sudur. Tapi sudur. gitu ya. Sudur. Nah, biar sempurna. Sudur. Kembali lagi ke huruf ta tadi. Huruf ta. Ah, atta, ati, atu, at, it, ut. Coba. Atta, ati, atu. Silakan. Atu. Atta. Ati. Atu. Nah, sekarang kita sukunkan. Nah, sukun ini huruf ta itu punya sifat hamas. Ya, harus tampak. Jadi cara mengeluarkan hamas, tekan di pangkal gigi seri, lepaskan. Perhatikan. At, it, ut. At, It. ut. At. It. Ut. Nah, Ut. at, it, ut. Nah, hamasnya harus seperti itu. Tidak boleh At. at, It. it, Ut. ut. It. Nah, Ut. nah, kalau keluar yang seperti itu, itu berarti ujung lidah kita sedang tidak berada pada pangkal gigi seri atas. Percayalah. Tapi kalau kita berada di pangkal gigi seri atas, keluarnya seperti ini. At, it, ut, at, it, At. ut. It. Ut. At. Ah, It. sahih seperti itu Sada. Betul Sada tadi sudah ya. At. It. Ut. Nah, sahih. Siapa tadi? Ustaz Rehan atau siapa tadi? Bagus. Ustaz Rehan ya. Baik. It. It. Atau Ustaz Aidil. Ya. Edil. Ustaz Aidil ya. Baik. Sahih. Tamam. At. It. Ut. Ah, sahih, Ustaz Rehan. Jadi seperti itu. Jadi jangan ach, it's, uid, that's. Kayak rem itu ya, Pak? Kalau truk fuso gitu. Kalau rem, nah itu ya. Nah itu jangan ya. Itu berarti ujung lidah kita sedang tidak menempel di pangkal gigi seri atas. Nah, ya. Kemudian ke huruf to. Kita ke huruf to dulu. Huruf to itu sama dengan makhraj ta. Bedanya apa? Beda di pangkal saja. Ya, ingat ya, beda di pangkal. Perhatikan, ini sama dengan kasus tadi, huruf ro yang diangkat pangkalnya. Perhatikan. Ta 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 po 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 ta 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 po po po. Jadi mulut kita nggak boleh monyong, pangkal saja dinaikkan. Ta 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 po 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 po. Itu permainan pangkal saja, bukan karena mulut yang menyebabkan vokalnya menjadi o. Gitu ya. O. Coba silakan coba. Ta 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 po 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 po. Bukan. Pangkal naik. Jadi jangan seperti ini ya. Ini salah ya. Ta 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 to 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 to. Jangan monyong gitu ya. Nggak boleh monyong. Kalau monyong berarti belum sempurna. Ya, po 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 po. Mulutnya nggak boleh monyong. Po 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 po. Poi. Nah, sorry. Ya, po. Jadi syaiqo syaiqo asyaiqonir rajim asyaiqo po ya asyaiqonir rajim Asyaiqoni. ya sahih. Siapa tadi Sada siapa? Bagus. Sada Devi ya. O. Po po. Kemudian ketika kasroh tetap tebal. Po tapi ada tapinya ya. Ketika dia kasroh huruf po ini karena dia punya sifat itbaq maka merekat. Tidak seperti huruf qaf, huruf ghain dan huruf kha yang punya sifat istilah. Kan sama-sama istilah. Tapi kalau huruf to termasuk juga nanti huruf dha, huruf sha dan huruf dad ketika kasroh maka dia merekat ke langit-langit. Ya, po menjadi pi. Po menjadi pi. Coba
To, Kopi. pi, Kopi. pi, Kopi. pi. Kopi. Ya, pi. Ah, seperti itu. Ya. Kopi. Miung, pin. Silakan. Pin. Inilah yang tidak dimiliki oleh huruf isti'la yang tiga. Qaf, ghain, kha. Ketika kasroh, tiga huruf ini dibaca dengan tafkhim nisbi tipis. Itu istilahnya ya. Tipis dalam ranah huruf tebal. Ya, tapi apa bedanya bedanya dengan huruf itbaq tadi, huruf to tadi apa? Bedanya adalah dia tidak merekat ke langit-langit. Contoh, tadi to ya, to ketika kasroh, ti. Kalau qaf, o, qi, qi biasa o, qi, o, qi. Tidak ada ko, ti, ko, ti. Nah, itu nggak boleh ya. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Nah, itu dihindari karena huruf qaf tidak punya sifat itbaq. Bisa dipahami? Nah, huruf qaf tidak punya sifat itbaq. Jadi jangan kita melakukan ko kasroh qi, 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 mustaqim. Nah, itu masih banyak imam-imam yang seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Harusnya mustaqim. Qim. Qim saja. Qim. Qa. Qi. Qa. Qi. Qa. Qi. Mustaqim. Mustaqim. Udah itu saja. Mustaqim. Baik. Itu ya untuk huruf qa. Kemudian untuk huruf dal. Dal karena satu makhrajnya. Kita tetap berangkat dari ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Huruf dal ini perhatikan dengan baik. Dia kan sama dengan huruf ta ketika sukun. Ya, ketika misalnya contoh, misalnya ad, misalnya seperti ini. Eh, di suratul Fatihah apa? Malik yaumiddin. Nah, Malik yaumiddin. Nah, cara kita untuk membedakannya apa? Kita harus ya menekan dengan kuat ya huruf dal itu sehingga keluar seperti ini. Ad, ad, sifat. Coba silakan ad, ad. Ah, seperti itu. Itu Ustazah Devi, udah pernah? Ad. Fungsinya buat apa? Untuk membedakan dengan ta, karena kan makhrajnya sama. Jadi ketika kita melafadzkan Malik Yaumiddin, Yaumi dan Ad-Din, kan situ ya. Jadi idgham langsung ke dal situ. Nah, kita jangan melafadzkan seperti ini. Ini salah. Malik Yaumiddin, Middin. Jadi seolah-olah kita masuk T, kemudian D. T, D. Jadinya seperti Tadi ini. Anda contohkan ya. Nah, tulis di papan. Baik, ditunggu sebentar. Nah, Anda tulis ya. Jadi, ketika kita melafadzkan Malik Yaumiddin itu, jadi harus seperti ini. Mid dan din. Ya. Jadi bukan mid din. Ini harus hati-hati ya, karena dulu salah satu pengajar kami pernah mengambil sanad dari seorang mukri, itu tidak lulus gara-gara ini. Jadi jangan kita melafadzkan Maliki yaumiddin. Jangan yang ini. Middin. Middin. Itu salah. Jadi harus langsung middin. Jadi maka dikuatkan. Syiddahnya dikuat. Middin. Maliki yaumiddin. Kalau kita lemah, middin. Jadinya T dan D. Harusnya D, D. Seperti itu. Ya, silakan. Maliki yaumiddin. Ya, hati-hati ya, jangan sampai T ke D. Ya, Maliki yaumiddin.
Mid. Langsung dikuatkan. Middin. Jadi harus keluar suaranya. Middin. Mid. Middin. Middin. Ini dikuatkan. Middin. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Nah, sahih gitu, Middin. salah. Ya, ini hati-hati ya. Karena perkara-perkara sepele inilah yang menyebabkan nanti kita nggak lulus-lulus kalau pengambilan sanad. Ambil sanad, terutama sanad Al-Fatihah. Ya, terutama sanad Al-Fatihah. Jadi kalau kita mengajarkan asatidzah wa sadat sekalian, ketika kita mengajarkan Al-Fatihah, ya perhatikan hal yang ini. Ini sangat penting ya. Karena ada yang Maliki yaumiddin, dia tidak memberikan sifat syiddahnya sehingga seolah-olah dia masuk ke huruf ta, kemudian baru dal. Middin. Karena apa? Kan ta dan dal itu kan makhrajnya sama. Makhrajnya sama. Nah, maka kita hindari dengan kita memberikan sifat syiddah langsung ke huruf dal. Middin, 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 middin. Seperti middin. Silakan coba. Middin, Middin. 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 Sahih. Nah, Middin. baik. Middin. Nah, sekarang kita satu lagi ya. Kita masih ada waktu. Masuk ke makhraj huruf sod, sin dan zai. Kurang dua. Standar. Sod, sin dan zai. Nah, makhraj huruf sod, sin dan zai ini ingat ya seperti halnya ya talda ya ta dal to tadi. Malah ya. Kalau makhrajnya sod, sin dan zai ini ujung lidah kita berada di bawah gigi seri, bagian bawah. Besarnya. Sudah? Sudah ditaruh di situ? Ya, harus dibawa terus ya. Kemudian gigi kita rapatkan. Sekarang rapatkan tanpa menggerakkan lidah tadi yang sudah berada di bawah ya, bagian gigi seri bawah. Nah, jangan digerakkan kemana-mana. Silakan. Asa, Asa. asa, Asa. asa, asasi, Asi. tu, Astu. sasisu, sasisu. Ya, huruf sin ya, tiga huruf ini bil khusus tiga huruf ini punya sifat as-safir. Jadi ada desisan tajam itu namanya as-safir. Jadi ketika melafalkan sa si su, sa si su. Jadi ada ya sa si su si sa si su si sa. Silakan. Mas, silakan Ustazah Masfu'ah. Sa, si, su. Terus su. Si, su, sa. Nah, sahih, tamam. Seperti itu ya. Sehingga ketika kita melafadzkannya di tengah, hati-hati. Ujung lidah kita jangan berubah, tetap di bawah. Ya, contoh ana lafadzkan pada lafadz ini. Wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum Nah, itu ya. Yasumunakum su'al azab. Yasumunakum Ini dulu kami pernah ya. Dahulu kami pernah bertalaki ya. Pada lafaz ini disuruh ulang terus. Kami heran, apa kesalahan kami ini? Ya wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Karir. Wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Karir. Ya, panas. Ternyata itu permasalahannya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi harus kita tipiskan, tipiskan. Ingat ya, bukan S. Kalau S tipiskan, tipiskan. Ujung lidahnya tidak berada di bawah gigi seri.
itu S kita. S kita itu bukan sin, kata orang Arab. S kita itu sod. Oh, desa. Ya, kata orang Arab, S kita itu sod. Saya, coba. Saya. 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 Jangan pakai huruf Saya. sin ya. Saya biasa. Saya. Nah, sekarang Saya. Anda tanya, Saya. ujung lidahnya di mana tuh ketika saya? Iya. Kayak Sa, ketik ya. sa, Di atas ya. sa. Nah, Nah, itu kayak kata huruf dikit. huruf sin itu tidak boleh ada di atas tadi seperti huruf S. Ya lah. Ya, tapi dia di bawah. Sekarang kita pakai sin, coba. Saya. 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 Saya suka Saya Saya ya, apa? suka. Saya suka sedekah. Saya Saya Sedekah. Sedekah. Ya, gitu ya. Lidahnya di dasar Ustaz. Ya, lidahnya di dasar, betul Ustaz. Lidahnya ada di dasar. Dasar. Menempel ke gigi bawah nggak Ustaz? Betul, menempel di bawah. Nempel di bawah. Mengenai gigi bawah gitu Ustaz. Ya, betul. Mengenai gigi bawah, betul. Mengenai gigi bawah. Is, us, us. Jadi nanti tipis. 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 Nah, gitu ya. Tipis sekali. Jadi kalau bisa kalau bisa setiap hari ngomong huruf S dengan makhraj sin. Ya, upayakan ya setiap hari. Nah, itu ya. Nah, itu untuk sin. Kalau huruf zai tetap sama ya, tinggal kita mengeluarkan suaranya. Tapi ingat, huruf zai tidak punya sifat hamas. Jadi jangan keluarkan udaranya. Za, za. Jadi di dalam saja. Za, za. Jangan za. Sehingga udaranya mengalir dengan deras. Mengalir dengan deras. Ya, itu zai. Huruf zai jangan keluarkan udara karena tidak punya sifat hamas. Fahathahu syakhsun sakata. Ya, tidak ada huruf zai di situ. Ya. Tapi ada rohwahnya ya, Ustaz. Ada rokhwanya tapi. Ya, ada rokhwanya. Ya. Kemudian huruf sod. Huruf sod sama dengan huruf sin. Yang paling enak ya sebenarnya ya. Banyak orang mengatakan sod ini susah. Tidak. Lapatkan huruf sin tadi dengan benar. Coba. Sa. Sa. Nah, nanti pangkal naik. Perhatikan anak dulu ya. So. Ini nggak berubah ini. So. Silakan. Kita tidak akan monyong. Ujung lidah tetap ya, jangan kemana-mana. Pangkal lidahnya dia terangkat. Nah, ya, pangkal lidah terangkat kalau huruf sod. Ya, pangkal lidahnya terangkat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita ujian ya. Boleh tanya nggak? Silakan. Apa bedanya tarakik sama istifal itu Ustaz? Tarakik sama istifal Ustaz. istifal. Baik. Jadi istilah istifal itu adalah istilah di mana ketika kita melafadzkan huruf hijaiyahnya, maka pangkal lidah itu datar, Ustaz. Pangkal lidah datar. Ya, kalau tarqiq itu adalah sifatnya, sifat ketika kita melafadzkan hurufnya, sifat tipis. Ya, walaupun istifal itu adalah ya sifat yang di dalamnya huruf-hurufnya adalah huruf tipis semua, Ustaz.
Ya, Oh, istifal itu adalah sifat huruf hijaiyah di mana huruf-hurufnya disifati dengan tarkik semua. Logikanya seperti itu. Dibaca tipis semua. Ya, jadi tarkik itu tipis. Jadi sifat tipis. Jadi mau mau dia tebal, maka kita katakan tarkik. Bacain dengan tarkik, dengan tipis. Tidak ada kita katakan, tolong baca dengan istifal. Gitu loh, Ustaz. Ya. oh gitu. Tapi kalau huruf istifal, semuanya tarkik, Ustaz. Huruf istifal itu. Semuanya tarkik. Dan seluruh huruf istifal itu semuanya infitah. Dan seluruh huruf istifal itu semuanya infitah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Begitu, Ustaz. Hadi? Hardi? Tanya Ustaz, Ya, Ya, Ustaz. silakan Ustazah. Ustazah siapa ini? Masyhurah. Mas Muah. Silakan Ustazah. Mas Untuk Muah. makhraj Sada sin zai tadi, apakah bisa makhrajnya itu kita yang itu ya, akhir ujung lidah dengan lapisan bagian dalam gigi sari bawah itu kan agak susah kata-katanya ya Ustaz. Apakah bisa diwakilkan dengan kata ujung lidah sejajar dengan ujung gigi sari bawah gitu Ustaz? Ya, bisa. Itu juga Bisa. bisa. Diistilahkan dengan seperti itu. Bisa. Ya, ya, Mm-mm. Ustaz. Soalnya Gitu. pernah dapat dari Ustaz lain gitu ya, apakah sama dengan akhir ujung? Nah, Gitu, ya sama aja ya. jazakumullah. Jadi itu juga bisa dimaknai demikian. Nah, baik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyaki. Baik. Ustaz, mohon Ada izin. lagi? Silakan Ustadz Imam Syahroni. Ada sih. Ada pertanyaan? Bang Saroni, Ustaz. Iya, silakan Ustadz Imam Syahroni. Saroni. Iya. Eh, tanya Ustaz, Ya, apa yang ditanyakan Ustadz? halo, Ya, dengar Ustaz? ya kedengaran putus-putus suaranya tapi. Kira-kira ujiannya seperti apa Ustaz? Kita belum ada gambaran. Oh ya, nanti akan diinformasikan dengan ini ya, dengan admin nanti ya, seperti itu. Nanti insya Allah ujiannya mudah lah. Kalau Anda harapkan mau pilihan ganda atau esai? Pilihan ganda, Ustaz. Pilihan ganda ya. Pilihan Biasanya kami ganda, memang Pak. pilihan ganda ya. Jadi kami buat soal pilihan ganda. Ya, nanti kalau seandainya bisa benar semua, nanti dapat nilai 100 misalnya. Salah 3. Jadi syarat kelulusan, mau dibuat syarat kelulusan nggak? Syarat kelulusan misalnya nilai tidak boleh di bawah 70 misalnya seperti itu. Ya, pilihan Ustaz, ganda. Tapi hati-hati ya. Assalamualaikum Ustaz. Biasanya kalau anak buat soal itu ada beberapa soal itu yang menjebak. Makanya telitilah baik-baik membaca soal. Karena dulu Ustaz, saya kami mau pernah tanya Ustaz. karena dulu sebentar saja. Karena dulu kami pernah membuat soal, ya kami buat jebakan kayak gitu, tidak ada yang dapat nilai 100. Nah, Nah, gitu ya. semuanya itu. Insya Allah nanti dapat nilai 100 semua lah di halaqah ini. Baik. Amin. Dipelajari Amin. dari awal Ustaz, yang buku tajwid musyawarahnya dari awal. Ustaz, Ya dari materi kita dari awal. Makanya anak minta untuk dicatat atau didengar rekamannya. Rekamannya ada ya? ada, insya Oh Allah ya, ada. Ada silakan Ustaz. disimak rekaman-rekamannya itu. Ya, Ustaz Ustaz, Afwan, Ustaz. ya silakan Ustaz. Mohon dicontohkan yang istifal tadi Ustaz. Gimana Ustaz? Mohon dicontohkan cara menyebutkan yang istifal Ustaz. Istifal. Contohnya. Ya. Ya, contoh istifal itu ya seperti kayak huruf sin Ustaz. Kita misal melafalkan hurufnya huruf sin dengan harokat fathah. Datar. Sa, si, su, sa. Itu datar ya. Sa istifal. Sa. Termasuk uru-uru. Uru-uru kan kalau fathah dhamma kan dia tafkhim. Ya, tapi kalau dia kasrah dia tarkik. Contoh, ri, ri, ri. Jadi di pangkalnya itu saat itu tidak terangkat ke langit-langit atas. Ri datar. Ri, ri, ri gitu. Ya. Oh iya. Sa, za. Jadi huruf-huruf istifal ya disebut istifal. Sa huruf apa lagi?
huruf fa, fa, fa. Nah, jadi datar Ustaz. Jadi tidak dinaikkan. Makanya kita hati-hati jangan menaikkan pangkal lidah ketika melafalkan huruf-huruf tipis atau huruf-huruf ini disifati dengan sifat istifal tadi. Ya, termasuk huruf lam, la. Huruf lam ini dia tebal hanya pada lafzul jalalah. Selain itu tidak boleh tebal Ustaz. Ya, la jangan lo, lo, lillahi ma fis, lillah. Ya, lillah. Karena sebelumnya kasrah. Balik dia ya. Jadi tipis. Lillahi. Lillah. Bukan lillah. Lillah. Nah, begitu Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ustaz, Ya, silakan Ustaz. apakah ada pengaruh ini apa namanya? eh Kayak gigi yang ompong ya. Nah, yang Ya, ompong kan banyak gigi saya itu yang hilang yang bagian ya, atas. Ada kesulitan ketika melafalkan ya. bagian-bagian yang Tidak mengapa Ustazah. Ya, nah itu itu pemakluman. Jadi al-mahiru bil Quran ma'asafratul qaumil bararah. Jadi orang yang mahir nanti kumpul bersama para malaikat mulai taat. Bagi orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah wa yatata'u fihi wa huwa alisyaqun lahu ajran. ini Jadi kan ketika saya mengikuti apa temanya Ustadz ini mesti kan ada di depan cermin supaya saya bisa melafalkan posisi lidah itu bagaimana. Tapi ya, tetap aja karena kan mungkin seperti kalau za yang harus ya. tidak keluar Baik. udara karena ya bagian Nah, ada yang jadi ompong itu. begini saja. Kalau Oke. kalau seandainya kita tidak ada gigi seri depan, ya Hmm, kita kan nempelnya kan di pangkal gigi seri atas. Maka ya, Ustazah tempelkan saja di bagian ujung gusi, ujung gusi di mana tempat tumbuhnya gigi. Tidak ya. mengapa di situ. Oke. Ya, kalau Nanti seandainya coba yang huruf belajar. sin, zai, sod itu tempelkan di bagian gusi bawah, di atasnya sedikit. Nah, tempel di Iya. situ aja. Itu sebagai pengganti giginya. Kecuali nggak ada gusinya pula. Ya, Nah, gitu ya. terima kasih Kalau nggak ada Ustazah. gusinya, Ustadz. kalau nggak Serem ada aja. gusinya juga, Anda nggak tahu Ustazah mau gimana tuh latihannya. Nah, Serem. iya, iya. Ya, terima kasih Ustadz. Baik. Ya. Baik, kita cukupkan demikian ya. Ana doakan semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan pada semuanya. Diberikan Allah istiqomah selalu beriltizam dengan Al-Quranul Karim. Amin Ustaz. Dan diwafatkan Allah Ta'ala nanti dalam keadaan husnul khotimah. Dan Amin. diwafatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya dalam keadaan kita sedang lagi mengamalkan Al-Quranul Karim. Baik. Amin. Demikian saja, insyaallah bermanfaat. Lebih kurang ana mohon maaf, segala kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, kekhilafan dari ana pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma janibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Iyyakum barakallahu fikum.